Jogja. Semangat bersama Teras Jogja. Terima kasih Anda masih bersama kami di Teras Jogja pemirsa. Tadi kita sudah melewati dialog sesi pertama tentang hidup sehat bersama Bioaktiva. Nah, kita sudah menuju atau kita sudah sampai di dialog kita yang kedua. Masih bersama saya Agi Ardian dan juga ada Andita. Benar Agi, seperti kita juga sudah tidak sabar untuk membahas tema yang kedua. Benar. Ini adalah Indonesia Trends Modeling Community. Luar biasa. Indonesia Trends Modeling Community. Jadi kita akan sedikit bermain ya. Mungkin seperti itu ya. Bermain-main dengan miniatur kereta api. Jadi kalau misalnya zaman dulu kita belum naik keretanya, kita sudah punya miniaturnya. Oh gitu ya. Gitu John. Lebih mahal daripada naik keretanya ternyata nah, ya. itu tadi. Kalau nggak salah loh, nanti kita tanya-tanya. Nanti kita tanya-tanya Iya. ya. Kalau gitu sudah ada ketiga narasumber yang sudah siap membahas dan juga menemani kita tentunya di Teras Jogja terkini akrab dan santun. Kita perkenalkan dulu nih dari presidennya loh. Oke. Nah kan seru kan? Jadi kalau di sini sebutannya adalah presiden, bukan ketua. Presiden Komunitas Pecinta Kereta Miniatur atau kita singkat sebagai ITMC. Ini adalah Pak Kunto Wibisono. Selamat sore Pak Kunto. Selamat sore. Gimana kabarnya? Alhamdulillah selalu dalam keadaan yang baik. Alhamdulillah. Luar biasa keretanya sudah siap akan menjumpai pemirsa Jogja TV. Iya. Kemudian yang kedua Ada siapa lagi? Ada Mas Yoga Cokro Prawiro. Oh Prawiro, baik. Ini juga dari komunitas pencinta kereta miniatur ITMC. Iya. Kemudian juga di bagian dokumentasi. Dan juga Penggembira katanya. Penggembira yang jelas. Penggembira. Untung bukan sesi hura-hura ya. Yang ketiga. Yang ketiga ini yang paling tua sendiri mungkin. Kebalikannya. Yang paling muda sendiri. Ini ada D ya. Mas aja ya. Jangan D aja, kasihan D kalau aja. panggil D. Dia ini D aja. D aja. Biar kelihatan mudaan. Farhan, Siapa? ya Farhan Alfian, Ya. juga dari komunitas pecinta kereta miniatur ITMC. Dek Farhan, apa kabar? Baik, Baik ya. Ya. Oke. Masih suka sama kereta kan ya? suka. Asik. Kita tanya gini, umur berapa sih sebenarnya Farhan gitu ya? Ya, 14 tahun saya. 14 tahun. Sudah punya? Sama. Ya. Kita 14 tahun lari, ya. 20 jalan. Ya dulu. Enggak, dia mungkin 14 tahun ini sudah suka sama miniatur gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya sekarang, itu kan kalau sekarang ini sudah punya berapa kereta? 26 lokomotif. 26 lokomotif. Oke, untuk Anda pemirsa Jogja TV yang mungkin juga ingin tahu bagaimana jatuh cinta pertama kali gitu ya. Kita kan Oke. bahas dulu mulai dari Pak Kunto ya. Ya. Agi. Bisa diceritakan ini sejarah tentang Indonesia Trends Modeling Community. Ini kapan terbentuknya? Terus juga sekarang sudah berapa anggotanya? Tapi jangan dijawab dulu karena kita akan menyaksikan ini ada satu tayangan mengenai ITMC atau Indonesia Trends Modeling Community. Silahkan pemirsa Anda simak. Jadi di situ ada gerbong yang dia khusus mengangkat baja stainless di dalamnya. Nah, ini miniatur ini dari Eropa. Di situ di dalamnya nanti dia bisa gerak untuk membuka atau menutup gerbong. Dia akan membuka dan menutup sendiri. Motorized gitu ya? Motorized dan ada soundnya juga. Enggak, biasanya kan kalau misalnya miniatur seperti ini kita hanya itu yang bisa buka sendiri tuh ya? Oke. Iya. Kita sudah lihat ya. Itu bisa Dia akan membuka. Oke. Jadi biasanya kita menyaksikan ini kan di film-film ya kan, di luar negeri itu yang satu kota full gitu kan. Nah, Iya. ternyata di Indonesia juga sudah ada. Sudah Sejak kapan ada komunitas penggemar miniatur kereta? Oke, kalau untuk di Jogja sendiri, di Jogja kita untuk tempatnya sudah ada di beberapa kawan-kawan di Jogja ini sudah banyak mengumpulkan koleksi ya, koleksi kereta ini. Kemudian kita ada beberapa base camp sih, salah satunya di tempat kami di Maguwo. Nah ini salah satu sudah ada bentuk layout yang sudah jadi. Ini sekitar 25 meter persegi dengan lintasan kira-kira kalau dijabarkan, diuraikan itu sekitar 200 sampai dengan 300-an meter. Wow. Ini berarti buat sendiri.
Iya. Maksudnya kalau untuk rumah-rumahannya itu memang sudah beli dalam kondisi terurai kemudian dirakit sendiri atau memang kalau itu? Iya, kalau untuk rumah-rumah ini memang ada yang kita beli, kemudian kita rakit satu persatu. Jadi bentuknya jendelanya terpisah, pintunya sendiri, kemudian kita rakit satu demi satu. Dan juga ini adalah satu kota dengan imajinasi masing-masing ya berarti ya? Betul, betul. Kalau untuk Yogyakarta sendiri anggotanya yang aktif ada berapa? Anggota aktif sekitar 25-an orang yang 25 aktif. orang. Oke. Tapi Biasanya setiap anggota memiliki berapa miniatur kereta? bervariasi. Oke. Bervariasi. Kita mulai ada yang sekitar 3 atau 4 sampai dengan yang puluhan. Sudah puluhan ya, tadi Puluhan kayak juga Farhan sudah. 26. Kemudian Ya. kalau untuk umurnya sendiri yang ingin gabung dengan teman-teman Oke. Trans Modeling Community ini gimana? Ada beberapa senior kami, ada beberapa dari dosen UGM juga. Ini malah sudah bapak-bapak. Ya sudah. Kemudian ada pensiunan PT KAI juga ada. Kemudian rata-rata yang usia 60-70 ada. Yang paling muda ada mungkin sekitar 7 tahun, 8 tahun. Oh 7 tahun itu sudah mengerti, Sudah cinta mulai, ya? sudah Atau suka papa ya? mamahnya itu ya? Ditulari dari mamanya mungkin ya. Anak saya pun 5 tahun sudah mencintai kereta api. Oke, luar Sekarang biasa. kalau misalnya bilang hobi miniatur kereta api gitu kan pasti tidak murah, ya kan? Bisa dibilang seperti itu ya karena ini benar-benar yang bukan mainan anak kecil ya kan? Maksudnya memang harus yang mengerti karena juga dilihat dari detailnya itu juga detail sekali bahkan skalanya berapa banding berapa? 1:87. Benar-benar sesuai aslinya ya Sesuai berarti ya. aslinya. Harga yang paling murah berapa sampai yang berapa? Oke, kalau untuk harga yang paling murah, yang item semacam yang ada di sini, ini mesinnya yang paling murah, itu di harga sekitaran 500 sampai dengan 700 Ribu-rupiah. ribu Tergantung rupiah. harga dolar ya? Tergantung harga dolar. Tapi kalau paling minimal sekitar 500-an lah. Oke, kemudian yang paling menggunakan mahal? Paling mahal ada yang mencapai belasan, bahkan ada yang puluhan. Puluhan, Untuk ya. kepalanya saja. Untuk kepalanya, logonya oke. saja. Ya. Oke, kalau misalnya untuk teman-teman dari komunitas sendiri ini, Ya. biasanya bergabung ataupun berkumpul di mana ini? Biasanya di tempat kita di Maguwo, kita sering di daerah Sembego, tapi kawan-kawan nyebutnya jadi Depo Maguwo. Oh, Karena oke. disitulah tempat kita berkumpul, kemudian troubleshooting kalau ada kereta yang mengalami masalah, kita bawa ke sana. Oke. Iya. Jadi bisa direparasi tentu saja ya, Gi ya. Luar Oke, biasa. kalau kan kalau misalnya sekarang berbicara mengenai kereta api ini kan sudah dari sejak zaman dulu, Ya. ya kan? Yang dibuat miniaturnya ini dari sejak tahun kapan sampai kapan? Banyak, ada yang mulai tahun 1800 sekian, mendekati tahun 1900, Oke. sampai dengan yang terbaru pun ada. Yang kemarin, yang terakhir itu Thalys buatan tahun 2008-2009 juga sudah ada. Oke, jadi memang semuanya sudah Semuanya ada. sudah ada, iya. Sejarah itu bisa dilihat dari miniatur ini ya. Miniatur. Begitu mereka mengeluarkan satu bentuk kereta, aslinya untuk prototipe gitu, nanti produsen-produsen modeling ini biasanya akan mengeluarkan produk-produk berikut juga. Oke, luar biasa. Berarti bisa disimpulkan juga ketika nanti teman-teman yang baru bergabung kemudian membawa miniatur kereta apinya masing-masing, ini tahu sejarahnya masing-masing ya. Iya. Bisa Saya ikut diketahui. gabung boleh nggak ya? Pakai miniatur kerdus. Agi nanti bawa apa? Kerdus. Mungkin kalau saya akan pinjam punya Farhan gitu. Saya beli di ini, beli di mana? Nggak usah sedih, beli di Sekatan kan ada itu yang ada ini juga kan ya, Jangan pakai sedih. baterai. Pakai baterai. Itu nggak bisa ya? Oke. Kemudian kalau Farhan sendiri nih, Nah. awalnya bisa jatuh cinta gitu dengan miniatur kereta ini gimana sih ceritanya? Pertamanya saya itu main ke tempat temen itu ada lihat browsing tempat penjualan kereta model ini. Lalu saya tuh tanya-tanya sama orangnya, tanya harganya, terus skalanya apa saja lah. Itu tuh langsung saya tanya kepada orang tua saya harganya yang paling murah berapa. Dia tanya gitu, katanya paling murah itu 1.500.000. Ya udah, orang tua saya setuju untuk membelikannya, ya udah saya mulai. Oh, paling murah 1.500.000. Berarti kalau tadi bisa dapat 3 ya. Kemudian akhirnya dari situ mulai cinta sampai memiliki 26 Iya. gitu ya. Luar biasa. Kalau Mas Yoga gimana nih awalnya? Awalnya Kalau awalnya dulu tuh malah pas itu di Jogja belum ada ini ya, belum ada komunitas, terus pemainnya masih sedikit. Saya tahu tuh dulu cuma satu temennya ibu itu pensiunan PJKA juga, dia punya miniatur ya ukurannya sekitar 30 x 30.
Dari situ udah mulai keracunan lah istilahnya kita sudah mulai keracunan. Meracuni itu. Iya, sudah mulai racuni. Tapi pas itu belum ada keinginan untuk memiliki ya karena tahu harganya ekspensif lah, mahal. Terus akhirnya di tahun 2005 akhir 2006 awal mulai nyicil beli rel pertamanya. Pertama kali beli dulu. Rel ini paling murah ya? Iya, sekitar 18.000. Dulu nggak, dulu itu sekitar 12.500 satunya. Oke. Jadi belum beli logonya, iya, beli relnya dulu nyicil ya. Nggak apa-apa, luar biasa. Nanti kalau nggak punya orang-orangannya dulu yang gitu-gitu itu. Kalau kita beli ininya dulu, rumah-rumahannya. Kemudian akhirnya dari situ memiliki rel, kemudian yang pertama kali dibeli, logonya itu tipe apa? Itu tipenya SD40 Santa Fe, itu logo Amerika. Dan itu pun saya beli second. Waktu itu ada juga yang dijual second ya? Oh, okay. Itu milik seorang investasi. Iya, seorang dosen UGM pas itu. Dia sudah penghobi lama, dijual dengan harga ya sekitar nggak salah 600.000. Oke. Itu ada istilahnya ada budget untuk beli, tak beli, terus nggak dimain-mainin, cuma buat pajangan dulu karena belum punya kontrolernya, baru punya relnya, jadi istilahnya nyicil satu-satu. Jangan-jangan masih bingung ini baterainya di mana gitu. Baterai. Belum ya. Padahal nggak ada baterainya. Kemudian sekarang udah punya berapa nih Mas Yuda? Kalau saya ini ya untuk di logo mah nggak banyak, total masih ada 4 logo, saya cuma punya 4 logo karena ukuran saya juga cuma 1 triplek, jadi ukuran layoutnya itu kecil, diorama layoutnya itu kecil dan ininya. Temanya saya tuh sebenarnya adopsinya tuh Indonesia, cuman logonya logo luar. Oke. Belum ada yang Indonesia. Kenapa nggak ngumpulin logo-logo Indonesia itu aja? Tadi. Karena kalau dari skala sejujurnya sedikit melengseh Mas. Aduh, agak beda. Jadi istilahnya relnya ini itu setahu saya kan dia mengambil standar skala dari 1435. 1435 itu adalah ininya ya. Lebar relnya. Iya. Dan rel di Indonesia adalah 1067. Jadi seharusnya kalau di skala ini itu lebih kecil sedikit. Jadi saya rasa kalau saya bikin Indonesia tidak bisa valid 100%. Jadi emang ini ya disaklek ya. Jadi kalau misalnya emang rel kayak gini berarti nggak bisa nih kalau untuk Indonesia nih nggak bisa nih. Karena tadi bocorannya pemirsa Jua TV tadi Mas juga bilang manfaatnya adalah dia bisa mengotak-atik sendiri kalau rusak gitu. Karena jurusan teknik juga ya? Enggak sebenarnya. Saya sebenarnya mah jurusan seni. Oh dia jurusan seni. Seni pertanian atau mungkin seni. Sebenarnya hanya hobi. Kereta api. Jadi kesenangan sih sebenarnya. Saya juga istilahnya apa ya di elektronik itu juga suka. Jadi dan teknik-teknik untuk membuat maketnya, dioramanya itu tuh apa ya istilahnya semua itu dipakai mulai dari seni, teknik kelistrikan sampai istilahnya imajinasi itu semua dipakai di situ. Oke, luar biasa ya. Seru sekali, nanti kita akan lanjutkan lagi. Yang pasti pemirsa untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami silahkan Anda bisa telepon di 451666. Untuk Anda di luar Yogyakarta di 0274 451 777. Teras Jogja akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Bersama Teras Jogja, semangat bersama Teras Jogja. Mari maju bersama Teras Jogja, semangat bersama Teras Jogja. Ya, baik pemirsa. Seru sekali. Saking Seru serunya, sekali. saya lupa soalnya kan. Iya, masih kembali lagi dalam acara Teras Jogja, masih bersama saya dan juga Anita. Iya, dan kita masih bersama teman-teman dari Indonesia Trains Modeling Community. Kita masih berbincang-bincang mengenai miniatur kereta api
Ya, ini luar biasa, ada banyak yang dibawa loh ya ini. Nah, Nggak itu. cuma 1, 2, 3, 4. Yang di belakang saya nggak usah sedih, ini ada banyak Ini sekali banyak juga. Sebenarnya sedih kalau nggak bisa kita bawa pulang Iya. sebenarnya. Sedih sekali kalau itu ya. Sedih. Mungkin bisa dijelaskan juga nih Pak Kunto, ini tipenya apa, kemudian juga buatan mana, Oke. kemudian keunggulannya apa gitu. Oke, tapi sebelumnya untuk pemirsa yang ingin bergabung bersama kita boleh loh, silakan Anda bisa telepon di 451 666 untuk Anda di luar Yogyakarta di 02744517777. Silakan Anda bisa tanya mungkin harganya, belinya di mana, atau Cara mungkin bergabungnya mungkin gimana? Saya punyanya rel aja, bisa gabung nggak gitu kan? Mungkin nanti relnya ditempelin bisa, atau orang-orangannya aja. Gitu. boleh. Mau silakan mulai dari mungkin Yang mana dulu enggak, nih, Kak. Ki? Kalau di belakang saya ini pemirsa ya, kalau misalnya Anda bisa saksikan, ini Diambil, ada Ki, satu diambil. nanti jatuh ya. Ada satu logo, ya logo ini tampaknya tidak asing sekali karena Nah. ini adalah Silakan, Mas. biasanya kita bisa melihat ini di Indonesia. Nah, luar Ya. biasa nih. Ini logo yang kalau nggak salah itu di film waktu tragedi Bintaro. Bintaro kemarin itu juga nongol di lokomotif sudah- ini ya. itu masih ada ya. Nah, ini bisa dijelaskan ini tipe apa, terus juga dari tahun berapa dan sampai sekarang masih ada atau enggak? Mungkin kalau yang punya dulu mungkin ya. Iya. Kebetulan logo punyanya saya ya, kebetulan. Sudah ada Oke. telepon lagi. Kebetulan sebentar ada yang telepon, kita akan angkat terlebih dahulu. Selamat sore Teras Jogja. Selamat sore Mas, Iya, Iya. dengan siapa di mana? dengan Bahtiar ini di Madura. Oke. Silakan mau nanya sama teman-teman dari Indonesia Trans Modeling Community, silakan. Ya, terima kasih. Saya nanya pada teman-teman bertiga Pak. Ya, Mas Badian mohon volume Bapak. TV-nya dikecilin ya. Oke. Supaya tidak nginging ya Pak ya. Oke. Sekarang gimana nih? Ya, sudah, monggo Mas. silakan. Lanjutkan. Ya, ini kebetulan saya ini kan keluarga kereta api juga, ini Bapak sudah pensiun juga ini dari kereta api ini. Oke. Kebetulan saya juga pernah kereta api dan nurun ke anak saya yang 6 tahun ini juga sudah mulai start. Oke. Nah ini yang saya tanyakan ini kebetulan saya lihat kok modelnya kebanyakan dari luar negeri nih ya. Nah, Amtrak di Amerika nih ya. oke. Untuk yang di Indonesia ada nggak misalkan kayak lokomotif yang tipe CC, kemudian Oke. tipe D itu ada nggak ya? Oke. Oke, baik. Sudah? Kemudian saya kan di Maguwarjo nih dekat dengan Sebego, ini tepatnya di mana ini sekretariatnya? Oke. Terima kasih. Oh ya, terima Selamat sore. kasih. Selamat sore. Terima kasih Pak Badar. Silakan. Kebetulan ini baru mau dijelaskan ya. dijelasin. Oke. Jadi mungkin langsung disimak saja. Monggo silakan, ini jenis apa, kemudian juga aktif dari tahun berapa sampai berapa, mungkin bisa Oke, dijelaskan. mungkin naik dari segi teknisnya dulu. Oke. Ini adalah log seri BB200. Ini buatan General Motor Amerika Serikat. GE, Sekitar ini tahun 50-60-an. Oke. Ya, untuk tepatnya aku kurang hafal ya, karena ada beberapa pendatangan, jadi untuk serinya bermacam-macam. Ini kebetulan serinya BB219 dengan cat era DKA atau jawatan kereta api. Nah, untuk bodinya ini kan istilahnya custom, istilahnya bikinan kreativitas dari anak-anak kereta model. Kebetulan ini kalau tidak salah bodinya bikinan dari Bandung. Oke. Tapi untuk mesin tetap mengandalkan bikinan dari luar. Ini Oke. mesinnya buatan Left-Like. Left-Like itu merek dari Amerika, cuman SLB dari Cina. Jadi Oke. istilahnya untuk dirusak, istilah untuk dibuat model Indonesia tidak terlalu sayang. Jatuh pun juga terlalu sayang ya. Iya. Tapi ini berarti untuk yang custom yang tutup atasnya ini, Iya. ini kan dibuat di Indonesia. Iya. Tapi untuk detail-detailnya itu sudah bagus. Kalau untuk dibandingkan dengan di luar, Saya rasa cukup bagus ya untuk ini ya, untuk seri yang ini BB200 ini saya rasa cukup bagus. Karena mulai dari pernak-pernik seperti hiasan di dekat ini, lampu ini Oke. tempat plat nomor, istilahnya awamnya plat nomor. Iya. Ini itu sudah sesuai dengan aslinya. Oke. Terus detail-detail lampu, paling kalau yang tidak terlalu detail adalah roda. Sebenarnya rodanya itu harusnya ada 6. Oh, Jadi, itu hanya berapa itu? Ini hanya ada 2. Karena memang untuk sasis dan bawahnya itu tidak bisa kita bikin. Oke. Ya, jadi hanya memodifikasi bagian atas. Cuman kalau ingin lebih realistis bisa, mungkin beli seri SD42 yang rodanya 3, cuma dipotong tengahnya kalau 3. Oh gitu. Dipotong tengahnya tidak. dan dilas. Jadi pasti ini ya timbul kreativitas lagi. Iya. Oke. Oke. Selain yang jenis ini, mungkin ada dari teman-teman yang mengkoleksi khusus untuk yang Indonesia punya gitu mungkin? Ada beberapa. Apa aja itu? Sebenarnya sih banyak ya. Sekarang mulai bermunculan selain di Bandung,
Itu ada juga, Jakarta juga ada yang buat, kemudian di Surabaya juga ada yang buat. Nah, intinya ada di dalamnya, di mesinnya. Mesinnya tetap kita ngandalkan dari luar, tetapi kok casingnya ini kita buat ini ada yang metode cetak, jadi pakai fiber kemudian dicetak. Terus yang terbaru, teknologi terbaru yang ada dari Surabaya dengan laser cutting. Jadi hasilnya lebih presisi ya. Lebih presisi. Oke, baik. Kalau yang di bawah Mas Yoga ini bisa dibanderol harga berapa nih? Ini dulu saya beli 2009. Waktu itu analog ya, jadi dia mesinnya masih analog, jadi belum digital. Itu harga sekitar 900.000 ya. Oke. Kalau sekarang 2009 ya itu ya. Mungkin sekarang hampir 1,5 mungkin. Hampir 1,5 ya. Baik. Nggak apa-apa demi Indonesia. Tadi kumpul-kumpulnya mungkin bisa diulang lagi di mana supaya Pak Bahtiar mungkin ngajak putranya mungkin bisa kumpul-kumpulnya di mana? Saya kumpul di Mago sih Mas. Alamat lengkap kami di Sembego. Di RW 38 RT 13 nomor 25. Jadi di sana itu ada Pondok Pesantren Diponegoro dan nanti di sebelah selatan Pondok Pesantren Diponegoro, sudah di daerah situ. Itulah kediaman dari Pak Tonto sendiri. Ataupun mungkin Pak dari teman-teman sendiri. Saya kalau untuk sekretariat biasanya saya pakai di 081 273 1413. Baik, jadi teman-teman pemirsa JOY TV silahkan saja bisa langsung bergabung. Untuk Twitter ataupun Facebook ada Pak? Di Facebook ada. Di mana itu? Di grup di Indonesian Trends Modeling Community. Oh, kita bisa langsung gabung di situ ya, bisa tanya-tanya dulu gimana caranya. Kemudian juga nanti kalau mau beli gitu kan, ini juga bingung nih. Biasanya belinya di mana gitu. Kalau dari Pak Kunto dalam satu perkumpulan ini ada memang yang menjual langsung, yang maksudnya istilahnya nanti misalnya ada yang mau beli bisa langsung diarahkan gitu? Oh bisa. Jadi gini, dalam kereta model ini banyak hal yang sebaiknya jangan langsung beli dulu karena ada banyak hal yang harus kita kenal di sini. Mulai dari sistemnya, kemudian merek-mereknya, kemudian juga kelistrikannya. Karena kelistrikan ini ada dua macam. Ada dua macam dan agak rumit juga. Kalau yang punya Mas Yoga ini masih analog, jadi dia belum digital. Harga dia akan lebih murah, tetapi untuk pengembangan ke depan itu lebih susah. Kalau yang lain ini sudah digital. Harganya sedikit agak lebih tinggi. Agak lebih tinggi. Tergantung dolar. Semuanya tergantung dolar karena Indonesia sendiri belum ada yang bisa memproduksi untuk mesin dan controller dan lain-lain. Belum ada. Kita sekarang ke unit-unitnya mungkin ya, langsung dijelaskan. Mulai dari yang kuning dulu, ini tipe apa, jenis apa, terus juga dipakainya biasanya di negara mana. Mungkin kamera bisa di zoom langsung karena kita juga mau lihat yang unik-unik ya Gi ya. Dijelaskan dari yang mana nih yang Pak? Yang kuning dulu yang buat sana. Yang di sini ya. Ini AC 6000. Ini kereta dari Amerika Serikat. Dia terbiasa menarik gerbong untuk rangkaian panjang. Panjang gerbong yang bisa ditarik itu antara 2 sampai dengan 4 km. Nah, ini digunakan sekitar tahun 1900-an sampai dengan awal-awal tahun 2000. Masih berarti ya dari sekarang sudah tidak. Berhenti sekitar tahun 2005 sudah tidak digunakan lagi karena tidak ramah lingkungan. Jadi karena tenaganya sangat besar. Diesel ya berarti itu masih. Diesel. Ini sehingga sudah tidak digunakan lagi. Penggantinya dia bukan lagi AC 6000 tapi sekarang lebih ke 4.400. Jadi demonstrator. Ini produksi dari General Motors juga. Electric. Iya, berarti. Kalau yang di ini depannya yang vintage sekali ini. Ini salah satu koleksi yang cukup langka sekarang. Climax ini. Ini kereta ini digunakan tahun 1800 sampai dengan awal-awal 1900. Berakhir tahun 1905 udah mulai habis. Digunakan untuk industri kayu, untuk ngangkut lok gitu ya, lok kayu gitu. Gelondongan kayu. Jadi masih pakai batu bara ya? Iya, masih batu bara. Jadi ceritanya ini di belakang ini adalah gundukan batu bara. Iya, batu bara. Tangki air, Mas. Yang di belakangnya tangki air, karena dia menggunakan uap kan nantinya. Dari steam. Nah, ini kan nggak lucu ya kalau misalnya dari lokomotifnya aja vintage, kemudian cari gerbongnya harus yang vintage juga dong berarti. Yang setahun dari itu kan, maksudnya yang jangan terus dikasih yang baru kan jelek ya. Jelek, betul. Saya butuh untuk mencari ini dan mendapatkan ini butuh waktu menunggu kira-kira 5 tahun. 5 tahun. Karena dua ini yang langka yang kemudian yang di sampingnya ini. Nah, yang paling besar menarik hitam lagi. ini. Ini kereta BR10.
buatan Jerman. Oke. Sekitar tahun 40-an sampai dengan 60-an masih digunakan. Oke. Untuk mobilisasi, salah satunya mobilisasi tentara Nazi. Jadi Oke. kalau Satunya. pernah dengar ada Hitler dari Jerman ke Perancis, itu kayaknya lokomotif yang seperti ini. Ini kereta ekspres, jadi belakangnya bukan kereta barang tapi Penumpang. Penumpang khusus VIP. khusus VIP. Jadi yang bagus desainnya juga ya di Iya. dalamnya itu. Istilahnya elegan. Elegan, eksklusif. Yang istimewa dari miniatur lokomotif ini adalah Kalau yang untuk ini, produk yang ini lampunya lebih banyak. oke. Sampai roda-rodanya ada lampu, kalau yang lain enggak. Kemudian keluar asap. Ada asapnya. Ada asapnya. langsung. Nanti kita buktikan ya. Nanti kita Keluar asap buktikan. atau Karena enggak kita ya? belum mengenakan yang hijau-hijau Oke, kecil sampingnya hijau. ada Yang gitu ya. hijau. Ini switcher NW2, ini Amerika juga. Ini digunakan biasanya hanya untuk melangsir gerbong. Oh. Di logo kecil. Logo kecil Hanya aja. untuk menyusun aja. Untuk menyusun gerbong. Jadi misalkan dari rel sini mau dipindah sini, Pakai biasanya dia. Dipakai Oke. dia ya untuk menyusun supaya rapi gitu ya. Iya, betul. Baik. Ini kalau misalnya di apa ya? Kalau misalnya di film-film kayak kalau di kartun itu apa yang tentang kereta-kereta Toys. itu? Thomas. Thomas ya kan? Itu kan memang ada yang kereta khusus buat melangsir ya kan, ada juga yang dia Ada kerja yang keras, ada yang ekspres, ekspres, yang bisa memang itu dari kenyataan ya Kebetulan memang. saya juga dari nonton film itu setiap hari. Jadi sudah suka kereta dari kecil, nontonnya juga kartun kereta gitu. Sebenarnya jangan lihat sisi ininya Mbak, jangan lihat sisi itu film anak-anak. Tapi untuk di kereta model kita nyontoh dari dioramanya Mbak. Betul. Dia bikin diorama perfect sekali Mbak. Karena dia juga punya rel yang bisa muter itu ya. Iya, itu yang betul itu. untuk masuk ke ini ya, ke apa kayak ke kandangnya gitu ya. Iya, depo. Kalau deponya Depo, benar. iya. Ada Pak Fari Oke, ya, baik, yang kita bergabung ya. Selamat sore Pak Fari. Selamat sore Pak. J, monggo Pak silakan. Iya, ini kan kebetulan saya punya satu lahan gitu ya. Rencananya pengen saya kasih permainan anak-anak ya, kereta-keretaan itu. Oke. Kalau yang agak gede itu ada nggak, dan gimana cara belinya atau berapa ininya, atau saya harus menghubungi siapa? Oke, Bapak tertarik dengan mengkoleksi miniatur kereta api seperti ini Pak? Kalau itu kan yang kecil-kecil ya. Oke. Saya pengennya yang bisa ditumpai anak-anak itu. Oh, beda Bapak. Itu tetap ada. Baik, Lagi. baik, baik. Kita lagi. Kan gitu kan, nanti kan mungkin bisa di sana untuk kumpulan anak-anak. Oh Oke, iya, luar oke. biasa. Kalau yang ini sayang Pak kalau ditumpahin nanti ya. Oke, Pak Baik, Fari, terima terima kasih Pak. kasih. Nanti siapa tahu nih Mas. Terima Iya, kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada yang bisa mencoba untuk Mas menjawab Yuda, mungkin? Oke, baik. Yang bisa dinaikin anak-anak gitu. Ini saya bisa menjelaskan. Mungkin menurut Pak siapa tadi? Pak Fari. Pak Fari. Pengen punya kereta api yang bisa dinaikin. Iya, karena dia punya lahan mungkin buat permainan anak-anak gitu ya. Itu ada sebenarnya, itu keretanya sudah ada sejak sebelum Perang Dunia Kedua setahu saya. Sejak tahun 1930 sudah ada. Oke. Itu kalau di skalanya, ini kan skala HO, yang kecil. Kalau untuk yang 187. besar, skala G atau biasa disebut garden. Karena itu ukurannya mulai skala berapa Pak ya? 1 banding 20, 1:20, 1 banding 43. 43 ada. Tapi untuk di Indonesia sendiri itu sangat jarang. Saya belum pernah menemui. Oke, jadi itu adalah miniatur tapi yang dibuat besar. Iya. Yang bisa akhirnya bisa dinaikin, ya dinaikin Iya. itu aja gitu ya. Ada yang menggunakan jenis istilahnya penggeraknya dari listrik, istilahnya di rel sama dengan seperti ini disambungkan listrik. Ada juga yang benar-benar real memakai batu bara, itu ada. Oh ada juga. Dan uang. Tapi sempet tahu nggak Mas juga kira-kira harganya itu sampai berapa? Itu mungkin untuk logonya saja lebih dari 5. Oke. Lebih dari 5. Oke. Tapi kalau untuk mungkin ya kalau misalnya bayangan Pak Fari tadi itu yang kayak di Skaten itu kan Iya. ada ya yang Itu untuk juga anak-anak ada yang itu. kereta Nah, Mungkin sebenarnya masuk skala G juga kalau dibikin real. itu ya. ya. Karena itu juga Baik. pakai listrik juga kan Iya. kalau nggak salah kan. Mungkin nanti juga Pak ini bisa menghubungi Pak Kunto ataupun Mas juga untuk share dulu lah ya Iya. istilahnya. Mungkin tidak perlu yang sama seperti ini miniatur, mungkin yang diskaten bisa dicontoh. Oke, baiklah. Kita harus jeda lagi ya. Masih ada satu sesi lagi. Kita persilahkan mereka untuk memainkan Nah. miniatur ini. Karena ini juga bisa jalan loh pemirsa, bukan hanya dipajang di etalase atau Iya. mungkin dipajang di lemari, tapi ini bisa jalan dan juga konon katanya ada yang bisa mengeluarkan asap. Asap. Seperti Bukan apa? kebakaran loh ya. Oh, bukan. Kebakaran. Jangan bukan konslet juga ya. Iya. Oke. Untuk kalian penasaran jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali. Iya. Bersama Teras Jogja, semangat bersama Teras Jogja. Membaca kejenuhan pasar muda ibu kota akan pilihan tas yang serius dan kaku. Rancang dan perajin batik warna alam berhasil mengolaborasi seni tari, Karya seni, mode ini berkembang dan kembali diperbarui.
kami hadir lebih berwarna dengan berbagai program pilihan. Membangun kehidupan harmonis dengan memegang teguh kebudayaan bersama Mahakarya Adu Luhur. Konsistensi berkesenian tak saja membangun kebersamaan, namun juga menajamkan batin dan rasa. Mahakarya Seni Budaya. Seni dan budaya menemukan jiwanya, hidup berdampingan seiring berkembangnya peradaban kota. Mahakarya Kontemporer. Ragam warna inspirasi, satu Yogyakarta, hanya di Jogja TV. Color of Jogja. Mari maju bersama Teras Jogja. Semangat bersama Teras Jogja. Terima kasih Anda masih bersama kami Teras Jogja pemirsa, dan kita masih berbincang-bincang dengan teman-teman dari Indonesia Trends Modeling Community. Yes. Ada Pak Kunto, ada juga Mas Yoga, dan juga ada Dek Farhan. Nah, ini adalah sesi terakhir untuk Anda bisa bergabung bersama kami ya. Anda bisa telepon kami di 451666 untuk Anda di luar Yogyakarta di 0274 451 777. Tadi sudah dijelaskan jenis-jenisnya, kemudian juga sejarahnya. Nah, dan sekarang waktunya kita akan melihat asapnya ini akan muncul gitu ya. Bukan cuma asapnya, geraknya juga. Bener ya. Saya pikir asapnya aja gitu kan. Mungkin nah, bisa silakan. di zoom ya, pemirsa Nanti bisa juga menyaksikan secara langsung mungkin. Nah, tuh asapnya sudah keluar. Coba bisa kelihatan nggak ini? Bisa kelihatan, bisa terlihat. Bisa teriak juga dia bisa dong ini. Juga. Nih pemirsa, bisa Anda saksikan itu ada asapnya keluar. Nah. Dan dia memang bisa dikontrol ya Pak Unto ya? Bisa memang dikontrol itu tadi kontrolnya pelan-pelan ya? Atau cepatnya? Bisa. Oke. Yo, jalan pelan-pelan. Oke. Kalau jalannya kencang, asapnya hilang nanti. Oh iya, jangan. Udah pelan-pelan aja gitu ya. Nih, pemirsa bisa mendengarkan suaranya pemirsa. Oke. Jadi ini kalau menurut dari Pak Kunto gitu, sebuah perkumpulan ini tadi juga ada untuk hobi, hiburan, saling mendekatkan diri gitu ya antara satu anggota dengan anggota lainnya. Ya. Oh, disuruh mundur sama Agi. Mundur, takut ketabrak mungkin Agi ya. Kalau bicara komunitas pasti ada suka duka dong. Betul. Mungkin bisa share satu-satu suka dukanya mungkin dari Pak Kunto sendiri. Dukanya kadang-kadang kawan-kawan ini nggak punya waktu untuk berkumpul bareng. Jadi Pak Kunto main sendiri mungkin. Kadang-kadang hanya sekian orang saja. Itu dukanya. Kalau sukanya, dengan melalui komunitas ini kita bisa mempunyai semacam kekuatan untuk menawar supplier kami. Jadi pembelian melalui komunitas itu paling tidak kita bisa membantu kita untuk mendapatkan diskon harga yang lumayan tinggi. Kalau Mas Yoga sendiri? Kalau saya sukanya ya ini ketemu teman-teman lebih banyak dan otomatis nggak jadi galau Mas. Kelihatan. Yang galau. Iya. Oke. Kalau Pak Darmo di Pengok ini gimana ini? Apakah galau juga? Ya? Selamat sore Pak Darmo. Halo, selamat sore. Selamat sore. Monggo Pak Darmo silakan. Ada temannya juga nom-nom. Iya Pak. Kalau mas-mas ini ya dari luar negeri semua buatannya ya. Iya, kebetulan. Saya kebetulan bikin berdasarkan permintaan. Gimana Bapak? Kalau saya bikin, miniatur berdasarkan permintaan. Seperti Pak Fahri tadi, ditangisi putranya atau saya sering ditangisi putu deh. Ponco itu saya buatkan yang bisa ditumpahin. Gitu. Nah, kalau saya untuk bergabung, dulu pernah bergabung di Indonesia Railway Model Club. Itu ada di Jogja banyak yang punya miniatur seperti itu. Di dosen UGM itu ada di Pak Musadat, saya nggak salah namanya. Pak Musadat ya. Ya itu bagus banget. Di tempat sekitar saya juga ada. Itu malah bisa dikerek munggah ngedun, kalau mau dimainkan turunkan dulu. Tidak dipakai untuk ruang tamu, dikerek naik. Nah, kebetulan saya nanti minta alamatnya dicantumkan lagi. Mungkin ya dari yang luar negeri, saya tak yang dalam negeri saja. Jadi Bapak ingin membuatnya mengendaki, misalnya seperti Pak Fahri itu ditangisi putrane ya tak gawe. Wong saya ya seneng. Bukan profesi tapi yo seneng ya Pak ya. Jadi kebetulan saya pensiunan dari kereta api. Baik, terima kasih. Nanti kita akan ulang lagi alamatnya di mana, ya Pak. Dan supaya bisa bergabung juga ya Pak ya dengan teman-teman ini ya. Matur nuwun. Alamatnya Bapak. Sami-sami.
Ini ternyata saya baru sadar kalau dia ngerem pun ada suara remnya ya. Iya, ada suara rem. Nih, gitu ada ya. Mulai dari suara masinis juga bisa. Berarti ini memang ada kontrolernya ini ya? Semua dari controller ini. Dari controller. Jadi mungkin bisa ditunjukkan ke pemirsa kontrolernya seperti apa. Ini controller yang masih sederhana. Oke. Jadi hanya ada sekitar 10 fungsi saja. Oke, mungkin bisa saya pegang. Oh, sudah. Ada 10 fungsi. Yang pertama? Yang pertama nanti tergantung pabrikan lokonya. Kalau ini yang pertama untuk yang loko yang besar ini adalah untuk menstarter mesin. Oh gitu. Yang Kalau pertama. yang kedua? Yang kedua tadi untuk mengeluarkan asap. Oh, coba saya Jangan pencet. Nah, nanti akan keluar. Nanti keluar beneran nih, Gi. Yang ketiga? Yang ketiga, nah ini keluar. Nah, yang ketiga nanti untuk horn, untuk apa? Klakson. Coba dipencet. Coba pencet. Oh iya. Wah, luar biasa. Seneng banget ya. Boleh saya pinjam ya? Nanti Agi, saya dulu gitu ya. Yang keempat apa nih Bang Konto? Nah, ini saya nggak hafal Mbak. Kayaknya untuk lampu yang di bawah saya pencet ini. ya Pak ya? Silakan. Aman ya? Lampu aman. Oh iya, lampu roda. Iya. Yang 5 lampu dalam kabin. 5? Lampu kabin. Lampu kabin yang 5. Oh iya benar. Iya benar. 6 ya saya pencet. Udah cukup kayaknya. Kita coba lokomotif yang lainnya dulu aja ya. Boleh Bapak, saya nggak bisa jadi saya benar rusak gitu kan. Farhan. Fungsinya di yes. Biasanya untuk ini Mbak, untuk apa namanya istilahnya ini yang bisa pemula. Majuin yang dulu. Seperti ini. Oh berarti kalau saya nanti mau coba gitu, pakai ini biar dulu ya. kelihatan. Ini yang kedua yang kita mainkan. Iya, yang ini sebentar. Yang ini maju Mas Farhan. Wah, dia lebih kenceng ya. Iya. Awas Ki, itu tabrakan nanti. Repot. Tadi soalnya ada yang bisa tabrakan juga ya itu kalau sengaja bisa. Jadi istilahnya di human error ya, sengaja errorin gitu. Kita istilahnya kuasa penuh, tapi kalau eman ya istilahnya. Iya, jangan. Ini kecepatan ini paling kecil berarti. Kalau paling cepat berarti berapa? Kalau ada skala itu 1 sampai 99. Tergantung kontrolernya juga. Oh gitu. Ini mundur yang ini. Kemudian kalau yang nomor 2 ini selalu dipencet gitu ya, tombol start. Ini untuk horn. Jadi setiap kereta beda. Kalau yang ini tadi nomor 2 untuk asap, yang ini nomor 2 untuk klakson. Biar bisa pindah dari ini kan kebetulan sama ya kontrolernya ya. Betul. Bisa pindah dari ini ke kereta yang ini. Nah, inilah kelebihan dari sistem digital. Berbeda dengan yang Mas Yuga yang tadi yang ini analog. Kalau digital kita bisa atur mau nomor berapa. Nah, di sini ada nomor masing-masing nih di logo. Misalkan ini 548 di sini. Nah, kita tinggal ambil aja. Nomor 5-nya saja yang kita ambil, kita set up dulu dengan controller. Atau nomor berapa? Ini kebetulan nomor 7 karena depannya 7500 ya. Jadi langsung di set nomor 7 seperti nomor itu 7. ya? Iya. Oke, berarti kalau yang hijau itu nanti akan di set nomor 5? Bisa nomor 5, bisa nomor 8, bisa nomor 4 atau 548. Itu tuh tombol startnya atau bener ya? Tapi untuk pemilih. Untuk kontrol seperti ini maksimal 9 logo Mbak. Untuk yang ini maksimal 9 logo. Kalau saya sudah yang istilahnya lebih expert lagi, beda lagi. Itu sampai 9.999 nomor. Jadi punya 9.999 lokomotif bisa dipakai semua. Bisa dipakai semua ya jalan. Tapi agak pusing ini. Saya tangannya keriting nanti. Jangan sampai ketabrak aja ya. Jangan. Jadi ini tadi. Agi mau coba? Kejauhan mungkin nanti setelah acara mungkin ya. Benar. Mau dibawa pulang soalnya. Kemudian selain itu juga nanti kita akan. Sekarang yang lainnya dulu. Yang mana yang mau digerakin? Apa lagi Agi yang ingin dicoba? Yang ini yang klasik mungkin yang klasik ya. Oke. Yang klasik ya. Mungkin yang ini bisa istirahat dulu ya. Oke. Dia keluar asapnya terus loh. Nomor 2 deh. 2. Function 2. Kira-kira nih Farhan, waktu awal dulu bisa main seperti ini berapa lama belajarnya? Hanya 1 jam. Sehari. 3 harian harus hafal ya. 3 harian. 3 harian. Karena kan ini juga agak riskan gitu tiba-tiba. Sebenarnya kalau yang tidak riskan satu Mbak. Apa? Dia listriknya nggak sama dengan di Indonesia. Oh gitu. Di Indonesia kan 220 kan dari PLN. Nah untuk ini dia mintanya 210. Oh gitu. Jadi minta diturunkan 1 step. Nah itu biasanya kalau yang nggak tahu biasanya langsung meledak. 110 Mas. Nah, Jadi 110. 110 ya Pak. Dari zaman dulu dong berarti ya, listrik zaman dulu kan 110 ya. Jadi ini harus diturunin dulu ya kalau meledak nggak jadi main nanti. Iya karena nggak ada suku cadangnya Mbak. Jadi istilahnya lem biru, lempar beli baru lagi Mbak. Lem biru. Lihat ini dia sudah jalan. Di sini ada gardannya. Bagus ini juga salah satu yang unik. Ini kalau kita punya ponakan ini seneng banget ya Gi ya. Iya. Tuh Agi aja seneng banget ngeliatin lampunya kan. Lampunya luar biasa pemirsa ini ya. keunggulannya
hanya vintage aja ya, maksudnya ini dari mekanisnya. Ya. Karena emang rodanya itu bergeraknya juga ada. Gini ya dia. Istilahnya batang kopel. Stop. Biren. Ya. Stop. Oh, jadi kalau mundur lampunya ganti ya. Itu kelebihan dari digital juga. Kalau analog nyala semua, semua lampu nyala semua. Pantesan kalau misalnya nanti analog kita mainnya bisa tabrakan juga ya. Iya. Nggak ada titiknya nanti ya. Kalau teman-teman ini sering ikutan pameran gitu nggak sih, kalau misalnya ada misalnya toys apa gitu ya, fair gitu ya, kayak gitu. Kemarin kita ikut yang terakhir di JEC. Kita beberapa waktu yang lalu memang belum keluar, pameran kita baru keluar pertama kali di JEC kemarin, karena kita baru membuat diorama yang portable. Ini baru kita proses dioramanya, dan kita proses nanti insya Allah kedepannya nanti kita akan sering show off untuk pameran-pameran itu. Oke. Kalau misalnya dari komunitas sendiri nih, sering gathering antar Jogja, Solo, kemudian juga Kalimantan, Jakarta, Bandung gitu. Gatheringnya berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali? Kalau untuk gathering nasional kita per tahun. Biasanya akhir tahun. Berarti kemarin habis gathering nasional ya? Iya. Itu kemarin yang dibahas apa aja sih? Roda? Biasanya kita membahas tentang produk-produk keluaran terbaru ataupun produk yang sudah keluar, misalkan DR ini misalkan. Kelemahannya di mana? Ya. Jadi bisa mensiasati ya. Plus nanti troubleshooting kalau terjadi kerusakan perusahaan, ngatasinya gimana gitu. Biasanya apa aja sih kerusakan yang bisa dialami oleh miniatur seperti ini? Baik, selama ini saya tidak banyak mengalami kendala, karena sebenarnya sepertinya ini dibuat dengan harga yang lumayan, tapi dengan reliabilitas komponen yang bagus juga. Kendalanya biasanya hanya rel ini kotor dengan debu aja. Sehingga jalannya sendat-sendat. Jadi memang harus dibersihkan ya? Iya. Dibersihkannya ini dengan cairan biasa atau dengan khusus? Dengan cairan khusus yang kalau kita beli di apotek ada. Sebuah kayu putih. Ternyata luar biasa sekali ya. Tapi kalau sudah agak parah, seperti layout saya yang pernah diorama saya yang istilahnya mati 2 tahun, itu harus pakai istilahnya WD-40. Buat motor itu ya. Tapi jangan sering-sering, nanti relnya bisa aus. Ini kan kalau misalnya bikin miniatur ya, kalau misalnya Anda juga saksikan pemirsa di layar kaca Anda, ini kan ada rumput-rumputnya, ada juga nanti jalanannya, ada juga palang keretanya mungkin ya. Itu juga belinya termasuk dengan lokomotifnya atau kalau gimana? Kita semuanya beli, otomatis dana kita membengkak, loko kita nggak akan tambah. Sehingga kami menyiasati kayak balas ya, batu-batu yang ada di sekitar rel itu saya nyaring pasir sendiri. Pasir kali itu kita saring sampai bersih, kemudian kita ambil yang agak kasar, kita tempelin saja di bawah di rel gitu. Kemudian rumput, tadi kelihatan rumput warna hijau itu sebenarnya adalah serbuk gergaji yang kita warnai. Untuk pohon, bludru segala macam itu bisa pakai ini spon cuci piring. Oh iya. Ini ada rahasianya gitu ternyata. Kita ada begini jauh-jauh. Hemat ya. Bukit kita pakai adonan korang gitu juga. Mungkin kalau yang malas untuk model stasiun luar bisa bikin sendiri dari paper craft biasanya. Kalau saya biasanya bikin dari paper craft. Ya, untuk menekan biaya produksi diorama. Yang penting kalau kompetisinya nambah ya. Iya. Tapi kalau rumah-rumahnya memang sudah kayak platform dari ini stasiun ya kan, kemudian juga tadi gedung-gedung yang di belakang-belakang itu. Ini memang kalau pesan pun ada ya? Ada. Hanya dengan harga yang lumayan ya. Kalau tadi Pak Kunto belum menyebutkan sudah punya berapa loko Pak? Sudah senyum aja nih Agi. Ini semua mesti logonya Pak Kunto semua? Iya. Ini punya yang CSX di depan ini punya Mas Farhan. Ini punya saya, jadi ada sekitar 40-an. 40-an loko. Ini berapa hari sekali nih merawatnya? Kalau saya membersihkan paling enggak 3 hari sekali. Jadi gini, loko ini kalau sering di rolling, istilah kita sering dijalankan, itu malah aman. Malah tidak beresiko untuk rusak. Jadi 40 tadi ini harus rutin. Sudah di schedule Mbak, sudah ada jadwalnya. Langsir terus setiap hari ya, begitu. Keingetan bangun tidur, yang ini dulu lah, langsir sana sini gitu ya. Soalnya kalau lama tidak di rolling, nanti malah kerjaan kita banyak untuk membersihkan roda biasanya. Gitu ya, jadi memang harus gitu. Kemudian berarti kalau Farhan ini udah punya 26, belajarnya gimana nanti ya? Saya mau tanya ini sedikit, gimana berarti cara mengatur kamu waktunya? Ya,
Belajar tetap. Ya tetap belajar. Main juga tetap. Ya. Sambil bermain gitu. Ya mainnya malam lah. Jadi malam. dia gini sambil baca. Mainnya malam. Oke. Malam. Sedikit tentang perkereta apian di Indonesia. Kalau menurut Anda bertiga seperti apa? Pak Kunto dulu. Perkereta apian di Indonesia kalau saya amati akhir-akhir ini sudah mulai membaik. Stasiun sudah mulai bersih, kemudian keretanya juga jauh lebih nyaman, ekonomi pun sudah dipasangin AC. Cuma sayangnya kayak cancel tiket agak susah sekarang. Kalau kayak dulu kan langsung bisa, sekarang agak susah. Itu tapi mudah-mudahan besok kedepannya akan lebih mudah lagi. Kalau Mas Yoga sedikit. Kalau saya mungkin memang jauh lebih baik ya daripada 1 dekade yang lalu. Cuman untuk untuk ini mungkin terhadap mungkin kan tidak langsung yang suka miniatur juga seringkali suka kereta apinya. Seringkali itu disamakan dengan penumpang biasa. Jadi maksudnya harus punya privilege gitu ya. Simpelnya kita mau ambil foto tuh seringkali ditanyain macam-macam. Cuma itu sih kalau harusnya ada kartunya gitu ya. Ini bawa kartu anggotanya. Kalau kartu anggota saya ada. Mana ini? Farhan dikit. Sambil mencari Mas Yoga. Kalau kartu anggota. Kereta Indonesia saat ini jauh lebih baik dari sebelumnya karena sekarang bisnis, ekonomi semuanya udah pakai AC rumah. Kalau AC split ya, AC split rumah ya, tapi itu cukup membantu lah ya. Cukup mendinginkan. Seperti apa? Ini kartu yang saya bawa sebenarnya ada banyak. Istilahnya saya juga koleksi kartu ID sebenarnya, tapi di luar itu saya juga suka bergabung dengan teman-teman. Ini dari semacam komunitas untuk pelestarian kereta api yang terutama 50 tahun yang lalu, jadi kayak stasiun heritage gitu ya, kayak stasiun Magu Lama atau stasiun Kalasan yang umurnya sudah hampir 120-an tahun. Besok kita undang ya komunitas itu ya. Luar biasa ya pasti kita mengucapkan terima kasih juga ya untuk Pak Kunto, Mas Yoga dan juga Farhan. Iya, dan semoga hobinya tetap berlanjut ya, dan juga bisa bisa menjadi inspirasi orang lain mungkin ya. Benar, yang ingin. Juga semakin banyak nih pemirsa Joya TV yang bisa bergabung. Salah satu hobi yang sangat bermanfaat juga. Sering-sering aja kita juga untuk bermain ya. Satu lagi alamat di mana kalau ingin gabung? Saya di Dusun Sembego. Dusun Sembego. RT 38. RT 13 nomor 25. Teleponnya di 0812273 Oke, jadi 08122731413 pemirsa, dan bisa cari di Facebook, itu cari saja Indonesia Train Modeling Community. Ya. Baiklah. Bergabung ya. Kalau gitu terima kasih sekali untuk Pak Kunto, Mas Yoga dan juga Farhan, dan untuk Anda pemirsa Jogja TV, jangan kemana-mana karena setelah ini kita masih punya program-program unggulan ya tentu saja Agi ya. Yang pasti saksikan terus Teras Jogja setiap hari Senin dan juga Sabtu jam 4 sore ya. Kalau gitu waktunya saya Andi Tariska pamit, Agi Ardian juga pamit. Terima kasih, saksikan terus Teras Jogja, terkini, akrab dan santun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam Indonesia. Kereta berangkat, cuki-cuki-cuki-cuki-cuki.